Shalom, selamat jumpa kembali dengan saya di channel YouTube saya. Dan pada kesempatan ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang seringkali menjadi kontroversial di antara orang Kristen, yang saya beri judul "Orang Kristen boleh berdoa bagi orang yang sudah mati". Ya, saya ulangi lagi judulnya biar mohon diperhatikan. Orang Kristen boleh berdoa bagi orang yang sudah mati. Bagi mereka yang sudah biasa mendengar ajaran bahwa orang Kristen dilarang untuk berdoa bagi mereka yang sudah mati, tentu judul yang tadi 2 kali saya ulangi itu mengejutkan. Tetapi saya berharap sebagai orang Kristen yang baik, kita harus teliti, kita harus meneliti siapa orang tersebut yang menyatakannya. Jadi kita terlebih dahulu harus mendengarkan penjelasan orang tersebut sebelum kita mengambil keputusan atau memberikan komentar. Tetapi justru yang baik terjadi sekarang ini adalah banyak umat Kristen yang hanya membaca judulnya saja, lalu dengan cepat memberikan komen atau pendapatnya yang negatif pula, ya. Untuk itu sekali lagi saya menganjurkan kepada mereka yang ingin berkomen itu ya hendaknya terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan ini. Sebab bagaimana Anda bisa berkomen atau memberikan pendapat jika Anda tidak mendengar isi daripada firman Tuhan ini? Anda kan bukan malaikat, ya, jadi tidak bisa tahu apa isi khotbah saya atau firman Tuhan yang saya bawakan. Ya, saya harapkan bagi mereka yang tidak saja mendengarkan, tidak mendengar atau melihat judulnya saya saja, tetapi juga melihat atau mendengar isinya. Kemudian perhatikan baik-baik. Renungkan baik-baik, buka hati kita semua, ya. Jangan kita terpapar oleh pemikiran-pemikiran yang sudah ditanamkan oleh pendeta-pendeta kalian yang dahulu kala, ya, yang tidak mau membaca firman Tuhan. Apa yang dikhotbahkan oleh pendetanya ditangkap, diambil begitu saja. Tentu ini bukan adalah murid Yesus yang baik, ya. Menjadi seorang murid, tentu kita harus belajar. Tidak ada di dunia ini yang namanya murid tapi tidak mau belajar, ya. Dan belajarlah pada guru yang benar, belajarlah pada guru yang baik, belajarlah pada guru yang pandai, ya. Jangan pada guru yang bodoh dan bebal. Kalau kita belajar kepada guru yang bodoh dan bebal, maka kita tentu akan dapat disesatkan, ya. Jadi sekali lagi lebih baik buat mereka yang ingin memberikan komentar terlebih dahulu mendengarkan video yang sengaja saya buat, ya bagaimana cara memberikan komentar yang baik atau memberikan komen, ya. Kemudian kita akan memasuki pembahasannya. Judul yang tadi saya sebutkan adalah orang Kristen boleh berdoa bagi orang mati atau kepada orang mati, ya, untuk orang mati, ya. Siapa yang dimaksud dengan orang Kristen itu? Dan kita tahu orang Kristen itu sebagian besar terbagi atas 2, yaitu mereka yang menamakannya Kristen Katolik dan Kristen Protestan dengan beratus-ratus denominasi, ya. Jadi ingat, ya, jadi kalau saya sebut orang Kristen, jangan langsung menganggap Kristen Protestan, ya. Nah, jadi yang saya maksudkan tentu tadi adalah orang Kristen yang Katolik, ya. Banyak orang Kristen Protestan ketika mendengar orang Kristen Katolik mengatakan atau menyatakan bahwa mereka diajar oleh romo atau pastornya bahwa mereka boleh mendoakan keselamatan untuk atau bagi orang yang sudah mati, lalu dengan serta-merta menghujat, menghina, membuli, menyesat-nyesatkan, dan seterusnya.
tanpa mau melihat apa alasan mereka berpendapat demikian, ya. Seakan-akan mereka ini yang paling hebat, ya, dalam pengetahuan Alkitabnya, paling menguasainya. Bahkan mungkin mereka sudah merasa seperti Tuhan, ya. Jadi mereka langsung membuli, wah itu sesat, wah itu apalah, semua pokoknya kata-kata hujatan dikeluarkan. Dan buat saya sungguh memalukan, ya. Itu tidak mencerminkan murid Kristus, ya. Kalau toh kita berada dalam perbedaan, hendaknya kita mari saling menghargai, ya. Kita jangan mengurusi orang lain. Sudah berulang-ulang kali dalam banyak video saya menyatakan hendaklah kita uruslah kehidupan kita, ya. Apalagi kalau kehidupanmu masih amburadul. Dan saya berani pastikan hidupmu itu pasti masih amburadul. Sebab orang yang hidupnya baik, orang yang hidupnya menurut firman Tuhan, tidak mudah menghujat, tidak mudah menghina, tidak mudah membuli. Ya, dan itu sudah jelas, kita sebagai orang Kristen tahu 9 buah roh. Ya, nanti kita akan bahas, tapi tidak di dalam video ini, karena video ini khusus kita membahas mengenai apakah boleh orang Kristen itu mendoakan kepada orang yang sudah mati atau bagi orang yang sudah mati. Ya, jadi pada romo ataupun pada pastor orang Katolik itu janganlah Anda hujat. Anda ini pendidikannya apa? Sebab justru para romo, para pastor di dalam Kristen Katolik itu mereka mendapatkan pendidikan yang benar, pendidikan yang resmi, ya. Jadi justru kalau kita mau mengkritik, kita harus mengkritik para pendeta di dalam Kristen Protestan, karena banyak sekali para pendeta Kristen Protestan yang tidak mempunyai atau tidak mengalami pendidikan untuk sekolah teologi. Sehingga kita makanya bisa lihat bagaimana penafsiran ayat-ayat di dalam Alkitab yang dilakukan oleh para pendeta tersebut. Ya, ingat loh ya, jadi para romo maupun para pastor orang Katolik itu justru kebanyakan mereka lah yang mula-mula mendapatkan tingkatan S3 atau PhD mungkin di dalam tingkatan sekolahnya kalau mereka mengambil sekolah di luar negeri. Ya, jadi mari kita hargai orang yang sudah sekolah, dan kita tahu seluruh kehidupan para romo dan para pastor itu diabdikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka sama sekali tidak memikirkan hal-hal duniawi, karena kehidupan mereka itu sudah ditanggung dan diatur oleh pastoral. Sedangkan kehidupan para pendeta ya masih sibuk dengan urusan duniawi. Ya, jadi mari jemaat Tuhan yang terkasih, khususnya orang Kristen Protestan, ya, mari bercermin, jangan selalu menunjuk-nunjuk jarimu kepada orang lain, tetapi tunjuklah kepada diri kita sendiri. Saya paling sering di dalam pembawaan firman Tuhan saya mengkritik, autokritik terhadap orang Kristen Protestan. Supaya apa? Supaya kita semua menyadari, kita semua tahu diri bahwa kehidupan kita ini belum baik seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi sekali lagi ya, mari kita saling menghargai satu sama lainnya. Ya. Kemudian kita lihat juga ya, tidak saja orang Kristen Protestan itu menyerang orang Katolik yang merupakan saudara tuanya. Ya, sebab kita ingat sejarahnya. Tanpa orang Kristen Katolik tidak ada hari ini orang Kristen Protestan. Ya, bahkan kaum Kristen Protestan ini yang juga garang selalu menghina, membuli pemeluk agama lainnya, khususnya agama Konghucu, agama Buddha, agama Hindu. Ya, mereka mulutnya memang tidak bisa diatur, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, menganggap dengan membuli itu dia sudah hebat menjalankan firman Tuhan. Padahal yang ada justru mereka berdosa. Ya kan? Ya, bagaimana engkau mengasihi Allah dan sesamamu kalau mulutmu begitu, ya maaf harus dikatakan kotor. Ya, jadi mari bersihkan mulut kita terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita keluarkan sesuai dengan kemauan Tuhan, yaitu memperkatakan firman Tuhan, mengeluarkan kata-kata yang baik saja, bukan
sebaliknya ya. Tuhan memberikan mulut, lidah, dan bibir kita untuk berkata-kata dengan baik. Orang dunia saja mempunyai pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Ya kan, kalau kamu mengeluarkan kata-kata yang kurang baik, maka itulah yang terjadi di dalam kehidupanmu. Apalagi kalau dikaitkan dengan firman Tuhan, Amsal, ya kan? Dari dalam hatimu terpancar kehidupan. Ya kan, jadi kalau kehidupanmu atau mulutmu itu dalam arti kata, maaf sekali lagi harus dikatakan kotor, berarti isi hatimu juga kotor. Kalau isi hatimu baik, maka apa yang keluar dari mulutmu, dari bibirmu, dari lidahmu, jadi itu juga pasti baik. Ya, jadi janganlah juga suka menunjuk-nunjuk orang lain. Ya, menghina orang Buddha, Kongfucu, Hindu, wah menyembah berhala. Apa urusanmu dengan mereka? Ya kan, beraninya kamu menunjuk-nunjuk agama mayoritas yang mengatakan mereka menyembah berhala? Ya kan, nggak berani kamu. Kalau kamu berani, kamu pasti sudah dipenjara hari ini, atau mungkin kamu sudah dibunuh. Ya, jadi hati-hatilah ya, jangan kita melakukan double standar. Ya, kepada mereka, maaf ada tawon ini, ya, kepada mereka yang lemah, yang kita anggap bisa kita bully, sebaliknya terhadap yang kuat kita bertindak sebagai seorang pengecut. Ya, mari kita kembali lagi. Ya, jadi semua hal tersebut bisa terjadi karena orang Kristen Protestan itu menggunakan kitab sucinya, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, untuk menghakimi penganut agama lain. Ya, kalau diberi perumpamaan misalnya, ya samalah misalnya perbuatan hukum di negara lain itu, ya kita mau terapkan di negara Indonesia atau negara kita. Sebaliknya juga demikian, pelanggaran di negara kita mau kita ukur dengan hukum di negara lain, jelas tidak bisa. Ya kan, contoh kecil saja, ya kan, kita di Indonesia mungkin walaupun ada perdanya membuang sampah sembarangan, tetapi sampai hari ini masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan atau merokok tidak pada tempatnya. Coba kalau Anda pergi ke Singapura misalnya, pasti Anda kan taat. Ya, jadi jangan pelanggaran-pelanggaran di Indonesia itu dibawa ke Singapura, atau pelanggaran-pelanggaran di Singapura itu dibawa ke Indonesia. Tentu ini tidak bisa diterima dengan akal sehat. Ya. Untuk itu saya sekali lagi ya, mari kita fokus saja dalam kehidupan kita ya, daripada kita sibuk mengurusi orang lain. Ya, dengan membawakan firman Tuhan ini, dengan mengakan autokritik, saya juga sebenarnya mengkritik diri saya sendiri sebagai orang Kristen Protestan, supaya saya juga jangan mengikuti apa yang diperbuat oleh orang lain yang merupakan dosa menurut firman Tuhan. Jadi bagi mereka yang selalu menghina, menghujat terhadap saudara kita ya, saya ingin bertanya pada kalian, pernahkah kalian membaca kitab suci orang Katolik? Jangan-jangan kalian semua tidak tahu atau menganggapnya sama bahwa kitab suci antara orang Kristen Katolik dengan orang Kristen Protestan. Ya, jadi marilah kita sebelum mengkritik orang, kita pelajari dulu. Demikian juga kita kalau mau mengkritik orang Buddha, orang Kongfucu, orang Hindu, belajar dulu kitab suci mereka. Ya, sebab yang menjadikan pegangan hidup bagi mereka adalah kitab suci mereka, sama seperti kita. Kalau kita misalnya hidup makan babi, kemudian diadili atau dihakimi atau ditarik menurut misalnya katakanlah Al-Quran, jelas kita ini juga salah. Iya kan? Tapi kalau kita mau nggak kita dihukumi seperti itu atau kita diadili seperti itu, jelas kita tidak mau. Nah, kalau kita tidak mau, makanya kita juga jangan menghakimi orang lain dengan kitab suci kita. Ya. Saya menganggap diri mereka yang sering berteriak-teriak itu justru menghina atau mempermalukan diri mereka sendiri. Karena dengan menghujat, membuli, itu menyatakan bahwa kekosongan dalam otak atau pikiran mereka. Mereka pasti tidak pernah atau bahkan tidak tahu bahwa orang-orang Katolik itu mempunyai kitab suci tersendiri. Walaupun sebagian besar sama, ya, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru.
Namun kita harus tahu bahwa kalau pada orang-orang Kristen Protestan, pada kita semua ini, kitab suci kita walaupun terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru, itu semuanya adalah 66 kitab. Tetapi di dalam Kristen Katolik mereka menambahkan 7 kitab lainnya yang disebut dengan Deuterokanonika. Ya, jadi itu Deuterokanonika itu dimasukkan ke dalam kitab perjanjian lama setelah kitab Malaiki. Ya, jadi bagi orang-orang Kristen Protestan yang ingin mengkritik orang Katolik yang menyatakan bahwa mereka boleh atau tidak boleh berdoa untuk atau bagi orang yang sudah mati, ya, mari pelajari dulu kitab suci mereka. Nah, setelah kita mempelajari kitab suci mereka, baru kita dapat mengambil kesimpulan apakah mereka melanggar kitab sucinya. Kalau mereka melanggar kitab sucinya, ya itu berarti memang mereka salah. Ya, kalau salah pun kita tidak usah menghujat, membulim. Ya, bukankah ajaran Tuhan Yesus itu mengatakan mengasihi musuhmu dan mendoakan bagi mereka yang menganiayamu? Ya, orang Kristen Katolik tidak pernah menjadi musuh kita atau tidak pernah menganiaya kita. Mengapa kita tiba-tiba membuni, menghujat? Ya, jadi kalau kalian ini merasa dirinya hebat di dalam Alkitab, perilakumu juga mesti hebat. Kalau enggak itu tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Orang Farisi saja yang begitu hebat, ahli-ahli Taurat yang begitu hebat itu tidak ada gunanya di mata Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, jadi ingat itu baik-baik. Ya, jadi sehingga mereka mempunyai berapa kitab? 66 tambah 7, yaitu 70 kitab di dalam Injil mereka. Ya, lalu biasanya pasti lagi bagi mereka yang sok tahu, yang otaknya bebal, yang tidak mau menerima, mengatakan wah itu Injil orang Kristen Katolik itu palsu. Ya kan, masa Injil ditambah-tambahkan. Makanya buka wawasan. Ya, jangan seperti katak dalam tempurung, menganggap dirinya sudah hebat, sudah luar biasa. Ya, ya saya juga tidak sedang membela orang Katolik, tapi saya ingin meluruskan apa yang tertulis di dalam kitab. Ya, kita tidak boleh menghakimi mereka dengan semena-mena kita. Sebab Tuhan mengatakan jika kita menghakimi menurut ukuran kita, maka Tuhan juga akan menghakimi kita menurut ukuran yang telah kita buat. Jadi artinya apa? Kalau kita semena-mena menghakimi orang lain, maka nanti kita juga akan dihakimi oleh Tuhan dengan semena-mena. Jangan mengharapkan Tuhan akan adil kepada kamu di dalam penghakiman nanti. Ya, jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa saya memang tidak sedang membela orang Katolik, tapi saya ingin meluruskannya. Ya, kitab orang Katolik itu begitu banyak. Mengapa bisa terjadi? Karena mereka mengambil dari kitab yang bertuliskan bahasa Yunani. Ya, dan kita tahu dong, kalau kita perjanjian baru itu maupun kita perjanjian lama, memang kita perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani, kemudian diterjemahkan ke dalam kitab di dalam bahasa Yunani. Sedangkan kitab perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi kalau orang-orang Kristen zaman dahulu yang sekarang disebut dengan Kristen Katolik itu mengambil kitab suci yang dari bahasa Yunani juga tidak salah. Ya, mereka mempunyai sumber yang autentik. Ya. Sedangkan kita sebagai orang Kristen Protestan mengambil kitab suci kita berasal dari kata Ibrani. Ya, tentu kalau dalam perjanjian lama, kitab Ibrani itu tentu lebih kuat karena memang ditulis di dalam perjanjian lama. Tapi kalau kita melihat di dalam perjanjian baru yang ditulis dalam bahasa Yunani, nah ini berarti ya kita boleh dikatakan kurang kuat. Ya, namun saya juga tidak tahu secara jelasnya ya, karena itu harus untuk mengambil suatu kesimpulan kita tidak boleh sembarangan ya. Tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa saudara tua kita yaitu Kristen orang Katolik juga tidak sembarangan ya, tidak dengan semena-mena mereka menulis atau mengambil sembarangan ya. Soal mereka mau menambah tidak menambah itu urusan iman percaya mereka. Soal kita tidak mau menerima tambahan 7 kitab itu adalah soal iman percaya kita juga. Jadi marilah kita saling menghargai ya. Jangan sukalah kita selalu merasa diri kita lebih hebat. Ya, kembali ke pokok persoalan kembali. Apakah orang Kristen Katolik boleh berdoa untuk orang mati?
Lebih saya tegaskan sekarang, kalau di judul tadi memang saya mengatakan Kristen saja. Sekarang saya menambahkan Kristen Katolik boleh berdoa untuk orang mati. Mari kita lihat alasan mereka dan dasar ayat mereka. Jadi ingat loh, mereka mempunyai dasar di dalam ayatnya, di dalam Alkitabnya. 2 Makabe 12 ayat 42 sampai 44. Mereka pun lalu memohon dan meminta, semoga dosa yang telah dilakukan itu dihapuskan semuanya. Tetapi Yudas yang berbudi luhur memperingatkan khalayak ramai supaya memelihara diri tanpa dosa. Justru oleh karena mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri apa yang sudah terjadi oleh sebab dosa orang-orang yang gugur itu. 43. Kemudian dikumpulkannya uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk mempersembahkan korban penghapusan dosa. Ya, jadi orang Katolik itu mempunyai ayat, mempunyai iman percaya bahwa bagi orang-orang yang mati itu, mereka boleh mengadakan korban bakaran atau mempersembahkan korban bakaran untuk penghapusan dosa bagi orang mati. Ya, dan itu sudah ditulis di 2 Makabe tadi. Ya, ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat. Oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan. 44. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah berdoa bagi orang-orang mati. Ya, jadi konteks ayat tersebut itu menceritakan, sedikit saya kasih tahu buat orang Kristen Protestan yang tidak pernah membaca kitab Deuteronika itu, bahwa ini menceritakan bahwa suatu pertempuran antara Gorgias dengan Yudas Makabe, di mana prajurit daripada Yudas Makabe itu banyak yang gugur disebabkan oleh karena mereka membawa jimat di dalam pasukan atau di bawah jubah mereka. Dan inilah hukuman yang Tuhan berikan sehingga banyak sekali mereka yang gugur atau Yudas kalah dalam pertempuran tersebut. Ya, Yudas pun menyetujui atau hukuman tersebut. Ya, tetapi sebagai orang yang berbudi luhur, dia tetap melakukan doa permohonan ampun bagi mereka yang sudah mati kepada Tuhan atas perilaku pasukannya. Ya, kemudian bahkan mereka pun boleh mengadakan korban bakaran seperti layaknya untuk manusia yang hidup. Dan itu dikatakan suatu sungguh perbuatan yang baik dan tepat. Ya, alasannya yang ditemukan adalah bahwa Yudas tahu bahwa pengajaran orang Yahudi, ya, orang Yahudi, bukan orang Kristen, adalah bahwa orang yang sudah mati itu akan memperoleh kebangkitan. Kita sebagai orang Kristen Protestan pun harusnya percaya akan kebangkitan, bukan? Kalau kita tidak mempercayai kebangkitan, itu berarti kita juga tidak percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Dan kalau kita tidak percaya akan kebangkitan Yesus Kristus, maka kita juga tidak percaya kepada Injil. Kalau kita tidak percaya kepada Injil, maka sia-sialah, hancurlah iman percaya kita. Nah, jadi urutannya harus kita lihat. Ya, jangan hanya apa yang dikatakan oleh pendeta diambil. Pendetanya bodoh, ya kita ikut bodoh. Pendetanya pinter, ya kita ikut pinter. Jangan, ya. Pendetanya bodoh, ya kita tetap harus pinter, ya. Kalau kita pendeta pinter, kalau bisa kita lebih pinter lagi sehingga kita tidak bisa dibodohi. Ya, baik. Ya, kalau kita lihat, jadi Yudas zaman dahulu, Yudas Makabe itu percaya karena dia orang Yahudi. Ya, dia tahu bahwa nenek moyang itu percaya, pengajarannya mengatakan bahwa orang yang sudah mati itu akan bangkit kembali. Memang kalau jatuh jasmani yang fana ini dikuburkan ya akan hancur, tetapi roh kita masih tetap hidup. Ya, jadi bagi mereka yang ingin mengetahui bagaimana roh kita, maka lihat juga video saya yang lain yang saya beri judul Kemana Roh Setelah Kita Mati. Ya, dari kita dapat baru bisa mengambil suatu kesimpulan yang baik. Ya, jadi Yudas mempercayai bahwa orang-orang yang sudah mati itu pada suatu hari akan mengalami kebangkitan. Ya, karena dia tahu bahwa kalau misalnya pasukannya atau orang yang sudah mati itu tidak mengalami kebangkitan, dia tahu bahwa perbuatan melakukan
korban bakaran itu adalah sia-sia. Jadi jangan dipikir Yudas Makabes itu bodoh, ya kan, asal mengadakan korban bakaran saja. Tetapi dia mempunyai iman percaya. Ya. Jadi sekali lagi ada alasan atau ayat yang kuat bagi orang Kristen Katolik, ya, untuk berdoa bagi orang yang sudah meninggal, ya. Bukan berdoa kepada, ya, tapi untuk atau bagi orang yang sudah mati, ya. Alasannya yang tadi saya katakan bahwa kalau orang yang sudah mati itu tidak langsung putus hubungannya dengan orang yang masih hidup. Mereka berharap adanya kebangkitan, dan kita juga percaya, ya kan, pada hari kepenghakiman maka semua orang percaya akan dibangkitkan oleh Yesus. Ya, jadi para pendeta yang mengatakan bahwa kalau orang sudah mati sudah selesai, saya juga bingung gitu, mereka mendapatkan pengajaran atau pengetahuan seperti itu dari mana gitu loh. Ya, yang sering saya dengar ya itu, orang yang sudah mati dikubur ya udah selesai. Ya memang secara jasadnya iya, tetapi rohnya tidak. Ya, sekali lagi bagi mereka yang ingin mengetahui roh kemana kita, roh setelah kita mati, lihat video saya. Ya, di sana kan saya kupas juga kemana roh kita setelah kita mati. Apakah memang langsung mati selesai sudah atau bagaimana, ya? Kemudian kita lihat juga alasan lain yang menunjang adalah kita lihat di Sirah 7 ayat 33. Hendaklah kemurahan hatimu meliputi semua orang yang hidup, tetapi orang mati pun jangan kau kecualikan pula dari kerelaanmu itu. Jadi ada ayat di dalam Deuteronomika itu mengatakan bahwa memang kemurahan hati itu harus meliputi semua orang yang hidup, tetapi orang yang mati pun jangan kau kecualikan. Kenapa? Apakah bertentangan? Tidak. Sekali lagi, karena orang-orang Yahudi zaman dahulu, atau kita termasuk sebenarnya orang Kristen, percaya bahwa orang yang sudah mati itu pada suatu hari akan dibangkitkan atau mengalami kebangkitan. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan kita tidak bangkit, berarti ya dia tidak percaya kepada kitab suci atau kepada Injil. Ya, kapan-kapan kita akan bahas mengenai kebangkitan ini, ya. Apakah memang ada kita baca di dalam tulisan Paulus, ada dia mengenai hal kebangkitan tersebut. Bahkan sangat detail diceritakan, ya. Ya, jadi sekali lagi menurut ayat tadi menyatakan bahwa kemurahan hati orang-orang Katolik itu tidak hanya ditujukan kepada orang yang hidup saja, tetapi juga orang yang mati, ya. Bagaimana memberikan kebaikan kepada orang mati? Ya berdoa bagi mereka atau untuk mereka, ya kan? Kemurahan itu apa yang dapat diberikan kepada orang mati? Orang mati tentu tidak punya keinginan jasmani lagi, tetapi jelas masih mempunyai keinginan sorgawi, yaitu minta didoakan supaya doa-doanya diampuni. Nanti kita akan bahas kenapa bisa itu terjadi. Ya, minta supaya doa-doa mereka dihapus, minta dosa-dosa mereka diperingan. Ya, itu yang dinyatakan, ya. Seperti yang ditulis di dalam 2 Makabe tadi ayat 12 pasal 12 ayat 42 tadi, yaitu caranya mengadakan korban penghapusan dosa. Dan ini sejalan dengan cerita dengan orang kaya dan Lazarus yang juga nanti akan kita bahas. Jadi sekarang jelas, ya, bagi orang Kristen Protestan, ya, yang sering menghujat, menghina, yang merasa dirinya hebat, yang merasa dirinya luar biasa, ya, bahkan mungkin merasa dirinya sebagai Tuhan atau wakil daripada Tuhan, ya, menyatakan sesat pada orang Katolik justru membuat engkau menjadi berdosa karena mereka berpegang pada Injil mereka, ya. Kalau mereka mempunyai ayat di dalam Injil mereka, kita menuduh mereka sesat, kita lah yang berdosa. Ya, kita, menurut saya, ya, kita jangan terlalu menjadi seperti Tuhan lah, ya, menghakimi, menghujat. Ya, mari kita kembali lagi kepada kehidupan kita. Kita lihat apakah kehidupan kita sudah baik. Itu yang lebih penting daripada melihat kehidupan orang lain. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas apakah orang Kristen Protestan dilarang untuk berdoa bagi orang mati. Ya, kalau menurut saya jawabannya juga tidak. Ya, langsung ada yang menghujat, langsung ada yang mengatakan saya sesat. Ya, memang pikiran-pikiran kalian itu harus dibuang jauh-jauh seperti itu. Orang baru ngomong,
nggak mau dengar, udah langsung mengatakan orang sesat dan seterusnya. Itu kan orang Kristen yang baik? Itu kan yang diajarkan oleh firman Tuhan? Firman Tuhan mendengarkan lambat berkata, cepat mendengar. Jangan dibalik. Kalau dibalik berarti ya engkau lah yang orang bebal, ya, tidak mau menurut firman Tuhan, dan engkau tidak pantas, ya, memakai firman Tuhan untuk menghakimi atau mengadili orang lain, ya. Saya berani katakan tidak, karena tidak ada satu ayat pun yang menyatakan dengan jelas atau secara tertulis atau secara literal yang menyatakan bahwa orang Kristen Protestan itu tidak boleh berdoa bagi orang yang mati. Ini kesalahan yang sudah berpuluh-puluh tahun, dan kalau kita atau tidak ada seorang pun yang mau memperbaikinya, mau yang meluruskannya, maka umat Kristen Protestan selamanya kalian akan berada dalam dosa. Ya, karena tidak mau diubah. Bebal orang kalau bahasa Injilnya. Iya kan, orang yang diajarkan tidak mau berubah itu kan bebal. Kita tahu kan, Injil itu memiliki 4 unsur kan. Mengajarkan, menyatakan kesalahan, ya kan? Kemudian satu lagi memperbaiki dan mendidik dalam kebenaran. Jadi kalau engkau tidak mau diajar, engkau tidak mau dinyatakan salah, berarti engkau tidak menuruti firman Tuhan. Iya kan? Ya, jadi mari kita buka hati kita ini dalam mendengarkan firman Tuhan untuk orang Kristen Protestan. Jangan kita langsung memblok hati kita, langsung menyatakan, wah ini pengajarnya sesat, wah ini pendetanya sesat, wah ini hamba Tuhannya sesat. Susah kalau demikian orang Kristen Protestan. Tidak akan maju kalau orang Kristen Protestan berada dalam posisi seperti itu. Karena bebal otaknya, tidak mau membuka pikirannya, seperti katak dalam tempurung. Kita ajarkan apapun juga percuma. Ya, namun sekali lagi, saya membawakan firman Tuhan itu, saya tidak memaksakan kehendak saya. Bagi mereka yang tidak mau atau tidak sependapat dengan saya, tidak usah menghujat, tidak usah menghina, karena itulah membawa dosa buat kamu. Ya kan, skip aja, langsung beres, ya kan. Sedangkan bagi mereka yang ingin menambah wawasan, ingin mengetahui kebenaran daripada firman Tuhan, mari buka hati, mari kita lihat, nanti mari kita renungkan siang dan malam. Apakah ayat-ayat yang saya bawakan itu adalah sesat? Apakah ayat-ayat yang saya bawakan itu sengaja saya pelintir? Ya, saya membawakan firman Tuhan tanpa beban. Ya, saya tidak ada urusannya dengan jemaat. Makanya dalam video saya tidak pernah membawa gereja saya, nama gereja saya dan seterusnya. Ya, karena saya merasa bahwa dengan posisi saya yang netral ini, saya lebih enak dalam membawakan firman Tuhan. Saya tidak terikat oleh beban apapun juga. Saya tidak terikat dengan peraturan-peraturan sinode saya. Iya kan? Ya, kalau saya dalam sinode saya tentu tidak bisa sebebas ini. Saya harus ikut pada aturan-aturan sinode saya. Ya, tetapi di dalam hal ini saya free, bebas. Ya, berdiri mandiri. Ya. Kemudian saya katakan lagi ya. Jadi kembali lagi bahwa di dalam firman Tuhan, di dalam Injil tidak ada satu ayat pun yang secara literal, secara nyata menyatakan bahwa kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh berdoa bagi atau untuk orang yang mati. Ya, tentu di dalam berdoa bagi orang yang mati ada beberapa hal yang harus kita perhatikan atau kita harus hati-hati. Ya, nanti juga kita akan bahas nanti di akhir pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita bahas satu persatu ayat yang sering dipakai oleh para pendeta ataupun pembawa firman Tuhan yang menyatakan bahwa orang Kristen itu tidak boleh berdoa bagi orang mati. Yang pertama yaitu Imamat 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi ayat ini sama sekali tidak berbicara mengenai berdoa bagi orang yang sudah mati. Jadi orang pendeta-pendeta bodoh yang mengkait-kaitkan itu sama sekali tidak ada hubungannya. Mari kita baca pelan-pelan lagi. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Artinya apa firman Tuhan? Janganlah kita
Dari percaya kepada Tuhan Allah kita, lalu kita berpindah, lalu kita percaya kepada para arwah ataupun roh-roh peramal. Ini loh ayatnya, tidak ada urusan dengan berdoa bagi orang mati. Jadi memang jelas kalau kita percaya kepada Tuhan, kemudian kita percaya kepada roh-roh jahat, kepada para arwah, jelas ini memang tidak boleh. Ya, jadi mari kita buka pikiran kita, renungkan ayat ini, baca berulang-ulang, sehingga tidak dapat juga minta hikmat yang daripada Roh Kudus. Ya, kalau kita dari percaya kepada Allah kita, kemudian kita alihkan kepada percaya kepada para peramal ataupun kepada arwah, jelas ini merupakan kenajisan. Ini yang ingin diingatkan oleh Tuhan Allah dalam Imamat 19 ayat 31. Jadi mari para pembawa firman Tuhan atau para pendeta, jangan juga engkau sesatkan para pengikutmu. Ayat ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan berdoa kepada orang mati. Ya, jadi mari sekali lagi ya. Kemudian yang kedua yaitu Ulangan 18 ayat 10 sampai 11. Pelan-pelan saya bacakan ya. Di antara kamu janganlah didapati seorang yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. 11, seorang pemantera ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ya, sama sekali juga tidak ada hubungannya dengan berdoa. Ini menyatakan adalah kita mempunyai hubungan dengan roh-roh jahat, dengan orang mati dan seterusnya. Ya, dalam bahasa satu boleh kita katakan yaitu berhala, menyembah berhala, mempercayai berhala. Ya, tidak ada hubungannya dengan berdoa bagi orang mati sama sekali. Ya, jadi bagi jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita pandailah dalam mendengarkan, mencerna firman Tuhan. Jangan kita tutup mata kita, dibacakan, kemudian apa yang dikatakan pendeta kita percaya. Ya, kita datang ke gereja bukan untuk masuk ke dalam api neraka. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan yang tidak sesuai, lalu kita praktekkan dan kita menganggap itu sebagai suatu kebenaran, jelas upah kita adalah masuk dalam api kekekalan. Ya, baca. Kalau yang masih tidak percaya ya, Ulangan 18 ayat 10 sampai 11. Baca berulang-ulang. Apakah memang di dalam ayat tersebut tersirat bahwa kita tidak boleh berdoa bagi orang mati? Saya akan kupas satu katanya. Ya, yang pertama dikatakan, ya, di antara kita janganlah dapati seorang pun mempersamakan anaknya laki-laki atau perempuan sebagai korban dalam api. Apa ini artinya? Pada zaman dahulu kita tahu bahwa banyak orang yang menyembah berhala supaya memperoleh kekuatan, supaya mempunyai power. Mereka mengorbankan anaknya laki-laki sebagai korban bakaran. Ini maksud ayat ini. Ya, tidak ada hubungannya dengan berdoa bagi orang yang sudah mati. Ya, kemudian ataupun menjadi seorang petenung. Kita lihat apa artinya seorang petenung itu, ya. Petenung artinya orang yang mempunyai keahlian atau mempunyai hubungan dengan roh untuk mengetahui nasib seseorang ataupun mencari segala informasi kepada roh jahat. Atau dengan kata lain, kita mengandalkan roh orang mati. Ini tidak boleh, jelas memang. Berdoa bagi orang mati dengan mengandalkan roh orang mati jelas sesuatu yang berbeda jauh. Iya kan? Ya, jadi petenung itu kita kan orang yang memiliki keahlian atau mempunyai hubungan dengan roh untuk mengetahui nasib seseorang. Jadi kita datang kepada seseorang yang kita ingin menanyakan nasib kita. Atau ya kalau boleh juga kita katakan peramal lah zaman sekarang. Ya, jelas kita tidak boleh memang. Sebagai pengikut Yesus, saya juga menentang hal itu, tidak boleh. Ya, kemudian kedua peramal, ya sama lah ya. Teman, kalau kita lihat di KBBI bisa dibedakan. Peramal adalah orang yang bisa membaca nasib dengan kitab nujum. Jadi peramal itu dia punya satu buku sebagai pedoman, dengan buku itulah maka dia meramalkan nasib seseorang. Ya, atau bisa juga dia mempergunakan tadi kekuatan roh, bisa.
Ya. Kemudian penelaah. Penelaah adalah orang yang mengkaji atau meneliti atau memeriksa sesuatu berdasarkan hubungan dengan roh jahat. Jadi semua tadi yang saya sebutkan itu adalah mengambil informasi, mempergunakan informasi, meminta informasi kepada roh jahat. Nah, ini yang disebut dengan penyembahan berhala dan memang tidak boleh. Ya. Misalnya untuk mencari tahu tentang pangkat atau jabatan, di mana keberadaan seseorang atau bagaimana sesudah orang mati. Ya, ini memang tidak boleh. Ya. Kemudian penyihir, yaitu perbuatan ajaib dalam mempergunakan kekuatan gaib atau roh jahat. Ya, misalnya tendung, telu, guna-guna, mantra dan lain-lain. Ya, kita sebagai orang Kristen juga memang tidak percaya pada hal-hal itu. Kemudian pemantera, orang yang memiliki kekuatan perkataan atau ucapan yang mempunyai kuasa dengan mempergunakan kuasa gaib atau roh jahat. Ya, misalnya untuk mendatangkan kecelakaan atau nasib sial. Jadi orang yang mempergunakan kekuatan roh jahat yang dipergunakan untuk menyatakan dirinya hebat, untuk menyatakan dirinya itu memang mempunyai kuasa, memang ini jelas tidak boleh. Kemudian bertanya kepada arwah atau roh peramal, roh petunjuk kepada orang mati, ya, jadi meminta petunjuk orang mati, meminta berkat, meminta perlindungan, memang tidak boleh semuanya itu. Tetapi semuanya itu berbeda dengan berdoa untuk atau bagi orang mati. Saya berulang-ulang menyatakan itu suatu perbedaan yang besar. Ya, nanti kita akan lihat juga kita berdoa pada siapa. Jadi kesimpulan ayat tadi, ya, itu sekali lagi tidak ada hubungannya sama sekali dengan berdoa untuk orang mati. Semuanya itu hanya mempercaya atau memperoleh kuasa dari orang mati, memperoleh informasi dari orang mati, ya, yang semua dapat dikategorikan menyembah berhala. Ya. Dan sekali lagi memang saya harus akui bahwa itu semua memang tidak boleh kita lakukan sebagai murid Kristen, murid Yesus. Ya. Kemudian ayat lain lagi yang sering dipergunakan yaitu di 2 Tawarikh. Ya. Pasal 33 ayat 6. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah, sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh perama. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ya, sama hampir berbeda dengan tadi, yaitu di Keluaran 18 dari ayat 10 sampai 11. Ya, hampir sama, ya. Jadi memang sekali lagi saya mau menyatakan bahwa kita tidak boleh mempersembahkan apapun juga, jangankan anak kita, mempersembahkan apapun juga kepada berhala. Kita tidak boleh mempergunakan kuasa berhala, kita tidak boleh percaya kepada kuasa berhala, dan seterusnya. Karena kita hanya boleh percaya dan kuasa Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Kemudian kita lihat ayat lain lagi. Ayat 7, ayat 9 sampai 10. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. 10. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Jadi sekali lagi, ayat ini pun tidak ada hubungannya dengan berdoa bagi atau untuk orang mati. Tidak ada hubungannya. Ya, jadi kedua ayat ini hanya menyatakan bahwa berdoa bagi orang mati, ya, berbicara bahwa hidup itu singkat, ya, dan apabila sudah mati tidak akan bangkit kembali, ya, dia harus meninggalkan dunia yang fana ini, ya, dia tidak tinggal bersama kita lagi maupun keluarganya, ya kan, ia sudah tidak akan dikenal di dunia ini, dan memang kita tahu. Pepatah peribahasa juga mengatakan bahwa manusia mati meninggalkan nama. Ya, jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan kegiatan kita untuk berdoa kepada orang mati atau untuk orang mati. Ya, tidak ada hubungannya dan tidak berbicara mengenai hal itu. Ya, jadi mari jemaat Tuhan yang terkasih, tadi ada 4-5 ayat yang saya sebutkan. Kalau tidak percaya, baca berulang-ulang kali, renungkan, cari penafsiran-penafsiran di kitab-kitab apapun juga boleh. Sehingga kita mendapatkan suatu masukan yang benar dan baik. Jangan masukan yang abal-abal. Ya.
Sedangkan ayat ke-10 tadi berbicara kalau orang mati itu mereka memang sudah mempunyai dunia mereka sendiri ya. Mereka tidak dapat tinggal dengan orang-orang yang pernah hidup bersama-sama di dunia ini bersama dia. Ya, manusia yang sudah mati memang tidak dapat tinggal bersama-sama dengan keluarganya ketika ia masih hidup. Itu memang saya akui. Ya. Jadi orang yang sudah mati tidak dapat lagi bersama-sama dengan kita. Tapi bukan berarti roh mereka nggak ada. Ya, mereka dapat melihat kita, tapi kita belum tentu bisa melihat mereka. Tetapi ada orang-orang yang diberi karunia oleh Tuhan bisa melihat mereka. Ya, kita lihat lagi ayat yang lain lagi. Ya. Ayat 14:10-12. Apabila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? 11. Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering. 12. Demikian juga manusia yang berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan mereka tidak bangun dari tidurnya. Jadi kembali lagi saya ingin lekaskan bahwa ayat 10 ini tidak berbicara juga mengenai hubungan atau larangan berdoa untuk orang mati. Ayat itu berbicara manusia kalau sudah mati secara jasmani, maka semua pengharapannya pun, semua emosinya, semua segala macam dan perasaannya memang ikut mati. Ya, ia sudah tidak berdaya lagi. Semua kekuasaan, pangkat, jabatan, hartanya menjadi tidak berguna sama sekali. Ya, ayat 11 itu berbicara bahwa hidup manusia itu singkat dan tidak berarti, sama seperti air yang menguap. Ya, ketika masih hidup dia diingat. Kita bisa lihat air itu, tapi setelah mati semuanya menjadi uap atau dilupakan. Ya, tidak ada hubungannya lagi kembali dengan berdoa bagi orang mati. Jadi juga bingung ya, bagaimana para pendeta bisa menghubung-hubungkan, ya, kecuali ya mempunyai maksud untuk dipelintir. Ya. Ayat 12 berbicara mengenai manusia mati itu tidak bisa bangkit kembali. Ya, pada umumnya, ya. Atau disamakan dengan manusia yang tidur selama-lamanya. Tetapi kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ada orang-orang yang memang diberi karunia untuk bisa membangkitkan orang mati. Kita lihat misalnya Nabi Elia yang membangkitkan anak janda di Sarfat. Ya, kita dapat baca di 1 Raja 17:22. Kemudian Nabi Elisa yang membangkitkan seorang perempuan Sunam yang kaya dan baik hati. Dapat kita baca di 2 Raja 4 ayat 18-37. Yesus jelas ya, yang dibangkitkan adalah anak perempuan Yairus, seorang kepala rumah ibadat Yahudi yang sangat keras. Dapat kita baca di Markus 5:35-43. Anak janda di Naim dapat kita baca di Lukas 7 ayat 11-15. Lazarus yang dibangkitkan dapat kita baca pula di Yohanes 11 ayat 17-44. Petrus yang membangkitkan Tabita atau Dorcas dapat kita baca di Kisah Para Rasul 9:36 ayat 41. Paulus yang membangkitkan Etikus dapat kita baca di Kisah Para Rasul 20:9 ayat sampai 12. Ya, jadi itu beberapa orang yang sanggup untuk membangkitkan orang mati yang tercatat di dalam Alkitab. Ya, kemudian ayat lain lagi yang dipakai oleh para pengkhotbah yang ngawur itu. Ya, kita lihat di Pengkhotbah 9 ayat 5-6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka pun sudah lenyap. 6. Maaf. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bahagia mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Sama seperti tadi ada ayat sebelumnya menceritakan bahwa ya ayat 5 ini berbicara mengenai perbedaan antara orang hidup dan orang mati. Kita tahu itu semua, bahwa kalau orang hidup itu masih bisa berpikir, masih punya perasaan, masih punya pengharapan, masih punya ya minat, masih punya kemauan dan seterusnya. Ya, tetapi orang mati ya sudah tidak mempunyai itu semua. Ya. Kemudian yang ayat 6, bahwa bagi orang mati itu sudah tidak mempunyai perasaan apapun juga yang dapat dibawa. Semuanya ditinggal di muka bumi ini. Ya, jadi sekali lagi, semua ayat-ayat digunakan yang tadi khusus melarang orang Kristen
Protestan berdoa untuk orang mati, ternyata tidak ada yang benar. Semuanya tidak ada yang berbicara mengenai larangan orang Kristen atau murid Yesus atau orang percaya untuk berdoa bagi orang mati. Ya, jadi semua ayat itu dipaksakan secara ngawur untuk menakut-nakuti umat Kristen yang pada akhirnya justru yang tadi saya katakan membuat orang umat Kristen Protestan itu berdosa. Ya, terlebih pendeta itu karena dia sudah dengan sengaja, dia sebagai pembawa firman Tuhan, dia pasti tahu bahwa ayat-ayat ini tidak ada hubungannya. Ya mungkin ada beberapa pendeta yang karena memang otaknya, pengetahuannya tidak sampai di sana, mereka hanya mencomot saja. Nah inilah berbahaya di Indonesia. Kalau ada satu pendeta yang mempunyai nama mengeluarkan suatu statement, maka statement itu tidak dilihat apakah itu benar atau salah. Langsung pasti dianggap sebagai suatu kebenaran. Inilah bobrok dan bodohnya orang Kristen Protestan. Ya, dan ini kita lihat banyak ya. Kayak kemarin aja ya, ada beberapa pendeta yang menyatakan bahwa dia disuruh Tuhan untuk mengusir atau menghadapi COVID. Sampai hari ini sudah setahun. Dan pengikutnya tidak ada yang mau berpikir bahwa itu nabi palsu. Karena firman Tuhan menyatakan bahwa siapa yang bernubuat dan tidak terjadi, dialah nabi palsu. Ya, ataupun kemarin juga pendeta ada yang menyatakan tidak menerima Tritunggal. Banyak juga pengikutnya, bahkan orang Kristen Protestan di mana dia bergereja, di mana gerejanya sudah memutuskan untuk percaya kepada Allah Tritunggal, tetapi dia balelo untuk berseberangan dengan pendapat gereja sinodenya. Jelas ini pengkhianat. Ya, dan banyak pengkhianat orang Kristen yang seperti ini. Di gerejanya alim, sangat rohani, tapi di luarnya dia memakai topeng. Ya bahkan kelakuannya lebih jahat daripada orang dunia. Atau mungkin sama seperti iblis saya mau katakan. Ya kalau tidak percaya lihat saja. Ya banyak sekali komen-komen orang Kristen yang tidak pakai bak, tidak pakai bulu, langsung menghujat, langsung menghina. Apa itu orang Kristen? Saya tidak percaya dia itu orang Kristen. Karena orang Kristen itu tidak akan seperti itu. Iya kan? Ya kalau kita tidak sama-sama seperti yang tadi saya katakan. Kalau Anda ini menerjemahkan ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, itu erat hubungannya dengan orang dilarang untuk berdoa kepada orang mati, ya saya tidak bisa apa-apa. Itu adalah hak Anda. Semua mempunyai konsekuensinya. Ya, yang jelas hati nuranimu dibuka saja. Ya kan, kalau hati nuranimu sudah dibuka dan hati nuranimu menyatakan bahwa itu benar, ada hubungannya tidak boleh berdoa bagi orang mati, ya sudah selesai. Tetapi jangan memaksa saya, karena saya juga tidak memaksa Anda. Ya, tetapi saya dengan hati nurani saya dan otak saya serta iman percaya saya mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Ya. Alasan lain lagi kita lihat. Ada yang berpendapat bahwa antara orang hidup dan orang mati sudah tidak mempunyai hubungan atau tidak dapat berkomunikasi. Alasannya biasa, pendetanya yang bodoh itu mengatakan, coba orang yang sudah mati kita ajak ngomong. Kan nggak bisa. Apalagi sudah ditanam. Jasadnya sudah, mulutnya semuanya sudah menjadi tanah. Aduh, benar-benar ini saya nggak ngerti ada pendeta yang bisa berpikiran seperti itu. Ya, sekali lagi memang ada yang berpendapat itu dunia orang mati dengan dunia orang hidup itu tidak mempunyai hubungan lagi. Ya memang secara kegiatan, secara jasmani sudah tidak mempunyai hubungan. Tetapi secara roh kita masih mempunyai hubungan. Nanti kita akan bahas. Ya. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa memang kalau ditinjau dari sisi jasmani, ya jelas memang orang yang sudah mati itu memang sudah tidak bisa berbicara, tidak bisa berpikir, tidak bisa bergaul dengan kita, tidak bisa bicara dengan kita dan seterusnya. Sedangkan orang yang masih hidup adalah yang sebaliknya. Namun jangan lupa, bagi orang percaya kita diberikan roh kehidupan oleh Tuhan. Di mana kalau orang percaya mati, rohnya tidak langsung kembali kepada Bapa yang ada di surga. Lihat video saya mengenai kemana roh orang mati itu ya. Jadi roh orang mati itu tetap berada di tempat yang sementara yang disebut dengan alam maut atau Hades, atau bagi mereka yang berkelakuan buruk.
Sedangkan bagi mereka yang berkelakuan baik atau dianggap berkelakuan baik itu adalah di Firdaus. Ya. Dari kedua tempat tersebut masih dapat berhubungan antara Hades dengan Firdaus, antara alam maut dengan Firdaus, itu masih mempunyai hubungan. Ya, namun memang tidak bisa saling berkunjung. Ya, setelah hari penghakiman, baru kepada mereka yang menempati tempat-tempat kedua tempat tersebut akan dihakimi oleh Tuhan. Ya, jadi bagi mereka yang memang sudah jelas tidak baik, itu hukumannya tetap adalah alam api kekekalan atau neraka. Sedangkan bagi mereka yang namanya tertulis di kitab kehidupan atau yang sudah diadili, dihakimi oleh Tuhan baik, maka mereka akan mendapat tempat yang kekal, yaitu di sorga. Ya, jadi jelas ini ya. Kita lihat di Matius 25 ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar di dalam hidup yang kekal. Ya, jadi orang yang tidak benar atau orang yang berdosa itu jelas masuk ke tempat siksaan yang kekal. Di mana tempat siksaan yang kekal? Neraka. Kekal selama-lamanya. Sedangkan hidup yang kekal, di mana hidup yang kekal? Ya di surga. Ya. Jadi mari kita lihat perumpamaan yang diberikan oleh Yesus sendiri mengenai orang kaya dan Lazarus. Ya. Lukas 16 ayat 24 sampai 25. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham." Ya, ini kata-kata orang kaya itu ya. "Kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." 25, tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala sesuatu yang baik pada waktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala sesuatu yang buruk. Sekarang ia mendapat tempat hiburan dan engkau sangat menderita." Jadi ketika orang kaya itu yang berada di Hades dan Bapak Abraham yang berada di Firdaus, mereka ini masih bisa saling berkomunikasi, tetapi tidak bisa saling berhubungan, bertemu maksudnya. Mereka masih bisa berkomunikasi kok. Ya, antara orang mati, orang kaya dengan Lazarus yang sudah mati, roh mereka masih bisa berhubungan. Bahkan dengan Abraham yang sudah ribuan tahun meninggalkan mereka, masih dapat juga berkomunikasi. Melalui apa? Ya melalui roh, jelas. Tidak mungkin melalui jasmani. Karena jasmani mereka ya sudah nggak tahu kemana. Apalagi Bapak Abraham yang sudah ribuan tahun. Ya kan? Ya jadi mereka masih dapat berkomunikasi. Ya, namun memang tidak dapat berhubungan. Ya, jadi kalau saya mau katakan, kalau Yesus yang memberikan perumpamaan itu, tentu ini sifat sangat akurat. Karena Yesus adalah Allah. Yesus yang pernah ke neraka, Yesus yang pernah ke surga. Dan tidak ada seorang pun yang pernah pergi ke dua tempat tersebut secara benar. Ya, lihat juga video saya mengenai benarkah ada orang yang pernah ke surga. Ya, itu juga saya kupas tuntas habis. Sebagian kesaksian-kesaksian itu sangat meragukan. Ya, memang saya tahu Allah kita bisa berbuat apapun juga. Namun kesaksian-kesaksian itu tidak masuk dalam akal saya berdasarkan apa yang saya baca dalam Alkitab. Tidak. Ya. Itu makanya jemaat Tuhan yang terkasih, dalam mendengar kesaksian jangan kita langsung mendengar, oh ada kesaksian, kita masukkan semua pikiran kita dan dianggap sebagai suatu kebenaran. Ya, semua orang boleh saja ngomong, namun kita harus mencernanya dengan baik. Ya, jadi sekali lagi perumpamaan ini langsung diucapkan oleh Yesus dan Yesus pasti tahu apa hukumannya, di mana tempatnya dan seterusnya. Ya. Jadi dalam ayat tadi yang kita baca bahwa orang kaya tersebut berada di dalam laut dan berbicara kepada Abraham yang berada di Firdaus ya. Jadi sekali lagi walaupun sudah mati, roh keduanya itu kekal. Ya, manusia diciptakan oleh Tuhan bersifat kekal. Jadi bagi pendeta yang bodoh memang mengartikannya ya kekal itu bukan berarti tidak bisa mati atau immortal. Ya. Yang kekal itu adalah yang dimaksud adalah roh kita. Ya, demikian juga roh antara orang hidup dan mati masih mempunyai hubungan antara dengan roh yang masih hidup. Jadi roh orang yang mati dengan roh orang yang masih hidup itu masih mempunyai hubungan. Kita lihat masih di cerita orang kaya dan Lazarus.
Lukas 16 ayat 27 sampai 31. Kata orang itu, "Kalau demikian aku meminta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku." Jadi orang kaya yang sudah mati itu meminta kepada Abraham supaya Lazarus, roh Lazarus pergi ke rumah bapaknya. Ya kan? Sebab masih ada 5 saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuklah ke dalam tempat penderitaan ini. Ya, tujuannya roh Lazarus itu ke tempat rumah bapaknya, karena di rumah bapaknya itu masih ada 5 orang saudaranya. Ya, harapannya apa si orang kaya yang sudah mati ini? Supaya saudara-saudaranya bertobat, supaya saudara-saudara tidak melakukan hal itu. Karena tidak enak disiksa di dalam Hades atau di dalam alam maut ini. Ya. 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Namun jawaban Abraham tidak bisa. Tidak bisa semua permintaanmu dikabulkan. Ya, kalau mereka tidak mau mendengar kesaksian Musa dan para nabi. Apa itu mendengar kesaksian Musa dan para nabi? Tidak mau membaca firman Tuhan, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebab Musa dan kita para nabi itu sudah mati. Kesaksian-kesaksian mereka itu ditulis di dalam Alkitab. Ya, kemudian 30 jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham. Jika ada seorang yang datang di antara orang mati ya kepada mereka mau bertobat." Tapi keyakinan daripada orang kaya ini mengatakan, Bapak Abraham tidak. Mereka kalau benar-benar roh Lazarus itu datang, mereka mungkin pasti bisa bertobat. 31 kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakini sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Nah, jadi inilah percakapannya. Jadi ternyata bahwa roh orang mati itu masih berhubungan. Bahkan mereka juga bisa berhubungan dengan orang yang masih hidup. Terbukti tadi, kalau memangnya roh Lazarus itu tidak mempunyai manfaat kepada mereka yang masih hidup, yaitu 5 saudara orang kaya tersebut, tentu Bapak Abraham tidak mengatakan kesaksian Musa dan para nabi. Bapak Abraham akan mengatakan bahwa tidak ada gunanya, karena roh Lazarus ke sana pun mereka tidak bisa melihat, tidak bisa apa-apa. Tetapi justru yang dikatakan oleh Bapak Abraham apa? Walaupun ada orang yang dibangkitkan, walaupun ada roh yang dikirimkan kepada mereka, itu percuma saja. Karena mereka kalau tidak mau mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, kalau mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan, kalau mereka tidak mau membaca firman Tuhan dan tidak mempercayainya, percuma saja dikirim 1 orang. Karena apa? Kesaksian Musa itu banyak sekali yang sudah luar biasa. Kesaksian para nabi juga banyak sekali di dalam Alkitab. Jadi kalau banyak kesaksian-kesaksian itu hanya mau dilawan dengan kesaksian 1 roh saja, jelas kemungkinannya memang tipis. Ya, jadi jemaat Tuhan yang terkasih, saya mengatakan ini bukan karena karangan saya, tapi saya berdasarkan Alkitab, saya berdasarkan firman Tuhan, dan saya hanya berpegang pada firman Tuhan. Ya, saya ulangi lagi. Jadi dalam cerita tadi menyatakan bahwa si orang kaya telah mati itu memohon kepada Bapak Abraham supaya mengirimkan Lazarus kepada saudara-saudaranya yang masih hidup. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberitahukan kepada mereka bahwa jangan lagi mereka hidup seperti itu, bertobatlah, karena nanti kalau mati akan mengalami hal yang tidak enak. Ya, Bapak Abraham menolak permohonan tersebut, bukan karena tidak bisa mengirimkan Lazarus ke dunia orang hidup, tetapi Bapak Abraham menolak karena tidak ada gunanya ya untuk membuat pertobatan dengan cara seperti itu. Karena gaya hidup saudara-saudaranya itu sudah mendarah daging. Sehingga itu tidak akan mengubah apapun, baik dengan mengirimkan Lazarus maupun dengan tidak mengirimkan Lazarus. Jadi hal yang sia-sia saja. Jadi kita lihat di sini antara orang hidup dan orang mati pun masih mempunyai hubungan, yaitu dengan roh. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah orang yang hidup itu dapat berbicara dengan roh dengan orang yang sudah mati? Ya, menurut saya tentu saja bisa, walaupun tidak semua orang dapat melakukannya. Kita lihat dia contoh di dalam perjanjian lama, di mana Saul dapat memanggil roh daripada Nabi Samuel melalui seorang petenung. Dan hal ini dapat kita baca di 1 Samuel 28 ayat 7 sampai 25.
Ya, jemaat Tuhan yang terkasih dapat baca di sana. Jadi kalau ada pengajaran yang menyatakan bahwa hubungan antara orang hidup dengan orang mati sudah selesai, kiranya ajaran tersebut tidak benar sama sekali. Dua contoh cerita tadi tidak menunjang pendapat tersebut, malah sebaliknya. Nah, dan kita semua tahu mengenai cerita Saul, di mana doa Saul sudah tidak dijawab oleh Tuhan. Maka dia ingin supaya Samuel membantu Saul untuk berbicara kepada Tuhan. Dan akhirnya Saul menyuruh pegawainya untuk mencarikan seorang petenung yang dapat memanggil arwah. Ternyata perempuan tersebut sanggup berkomunikasi atau sanggup memanggil roh daripada Samuel. Ya, kita lihat di 1 Samuel 28 ayat 11 sampai 12. Dari 12 sampai 14. Kemudian dari 12 dan 14. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. 14. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Memang di dalam menerjemahkan ayat ini, ada para pengkhotbah yang mengatakan bahwa itu bukan Samuel. Itu adalah roh yang lain. Roh setan, roh iblis. Tapi saya mau bantah. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa bahwa Saul tahu itulah Samuel. Kalau itu bukan Samuel, tentu firman Tuhan akan mengatakan hal yang sebaliknya. Ya, jadi saya ingatkan sekali lagi, bertafsirlah menurut apa yang literal terlebih dahulu. Jangan kita menafsirkan apa yang berlawanan dengan literal. Ya, memang saya pernah dengar atau ada beberapa pendeta yang mengatakan bahwa itu bukan rohnya Samuel, karena tidak mungkin bla 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 bla. Dia mengatakan pemikiran sendiri. Firman Tuhan mengatakan, jangan mengandalkan pengetahuanmu, jangan mengandalkan kemampuanmu, tapi bersandarlah pada kebenaran firman Tuhan. Ya, buat saya apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, itulah yang saya pegang. Kalau firman mengatakan bahwa Saul tahu bahwa itu adalah roh daripada Samuel, berarti itu adalah roh Samuel. Jangan diterjemahkan lagi, roh iblis lah yang menyerupai Samuel lah, apalah. Kalau memangnya itu, maka firman Tuhan akan menulis bahwa ternyata ada satu roh lain yang menyerupai roh Samuel. Ya, bukan itu ya. Jadi sekarang kita lihat ya, 1 Samuel 28 ayat 15 ya. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul. Ya, ternyata Saul bisa berbicara dengan Samuel yang sudah mati. Mengapa Samuel kepada Saul? Roh Samuel itu yang sudah mati, manusia yang sudah mati, jasmani yang sudah mati, sudah hancur, tapi rohnya masih hidup. Inilah yang membuktikan bahwa roh itu tidak mati. Inilah yang membuktikan bahwa kalau manusia mati, bukan sudah selesai masalahnya. Ya, jadi kalau baca firman Tuhan, jangan ikutin pendetamu yang bodoh. Ya, ini lihat, ya, berbicara Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dan memanggil aku muncul? Ya, Samuel memang merasa terganggu dengan pemanggilan roh tersebut. Namun, saya tidak membahas apakah dia keberatan atau tidak. Yang saya ingin bahas adalah bahwa ternyata roh Samuel masih bisa berbicara kepada Saul. Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku. Dan aku telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Ya, jadi kita lihat. Roh Samuel berbicara kepada Saul, roh Saul juga berbicara kepada Samuel. Bukankah perjanjian, nanti kita lihat di perjanjian baru. Aku berdoa dengan jasmaniku, aku berdoa juga dengan rohaniku. Aku berdoa dengan rohku. Nanti kita ya. Jadi sekali lagi jelas saya tadi menyatakan bahwa Saul dan Samuel itu saling bercakap-cakap. Dan tidak ada seorang pun yang bisa atau boleh menafsirkan lain daripada itu. Ya, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mereka dapat bercakap-cakap. Kalau melalui jasmani jelas tidak mungkin karena Samuel telah mati. Tentu mereka berdua dapat berkomunikasi melalui roh ataupun melalui penglihatan. Jadi ayat
Jadi ayat tadi menggambarkan dengan jelas dan tegas bahwa masih ada hubungan antara orang mati dengan orang hidup, yaitu melalui roh. Firman Tuhan mengatakan bahwa manusia bisa berhubungan dengan roh, termasuk roh Allah dan atau roh kudus. Jadi roh yang Tuhan berikan itu bukan hanya memberikan roh kehidupan kita saja, tapi roh itu memberikan juga kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan roh Allah ataupun dengan roh kudus dan berbagai roh lainnya. Ya, kita berdoa kepada Allah bukan melalui jasmani. Ya, jadi kalau kita berdoa, kita berbicara, kita memuji Tuhan bukan untuk jasmaninya roh. Karena Allah tidak mempunyai jasmani, Allah kita adalah roh, berbentuk roh. Ya, jadi yang harus kita lakukan satu-satunya adalah melalui roh. Ya, 1 Korintus 14:15. Jadi apakah yang harus kuperbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku juga berdoa dengan akal budiku. Aku juga akan bernyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku juga bernyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi firman Tuhan atau Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau kita berdoa, kalau kita melakukan komunikasi dengan Tuhan, kita harus melakukan dua-duanya. Baik melalui akal budi, melalui jasmani, melalui pikiran, dan juga melalui roh. Ya. Jadi saya mau jelaskan kembali bahwa kalau kita berdoa atau kita bernyanyi atau memuji dengan akal budi, ya itu berarti kita mempergunakan kekuatan atau hal yang terdapat dalam jasmani kita. Maka untuk itu mereka yang mempunyai akal budi atau jasmani. Sedangkan jika aku berdoa, menyanyi atau memuji dengan roh, maka itu berarti aku berdoa atau memuji Tuhan dengan roh. Jadi roh yang Allah berikan itu mempunyai fungsi untuk berkomunikasi dengan Tuhan maupun untuk berkomunikasi dengan sesama roh. Ya, kemudian kita melihat juga ada juga yang berpendapat mengatakan bahwa berdoa untuk orang mati adalah hal yang sia-sia. Benarkah hal itu? Pendapat ini memiliki landasan berpikir yang salah, yaitu jika manusia mati, maka semuanya sudah selesai. Memang, berulang-ulang saya katakan secara jasmani, secara badan, itu sudah selesai. Tetapi roh kita adalah kekal. Ya, bukankah manusia diciptakan oleh Tuhan untuk kehidupan yang kekal? Ya, kalau landasan berpikir kita, ketika manusia mati itu sudah selesai, maka berarti manusia diciptakan bukan untuk hidup yang kekal. Kemudian pertanyaannya, apa gunanya kalau gitu Tuhan menciptakan alam maut atau Hades, Firdaus, sorga, dan neraka? Kalau kehidupan yang kita sudah mati, sudah selesai dikubur, lalu apa gunanya Tuhan menciptakan semua fasilitas yang tadi saya sebutkan? Tidak ada gunanya. Lalu apa gunanya Tuhan juga mengadakan bahwa nanti hari penghakiman ada, hari kiamat ada penghakiman? Nggak ada gunanya. Kalau gitu mari kita berbuat dosa saja. Sebab setelah kita mati, sudah selesai urusannya. Jelas ya, kalau sudah digitukan maka otak kita akan berpikir bahwa itu ada pemikiran yang tidak benar. Ya, baik sekali ayat ini menyatakan manusia diciptakan atau diharapkan ya oleh Tuhan itu memperoleh hidup yang kekal. Ya, mari kita lihat, kita kutip banyak ayat ini, mungkin ada 5-6 ya. Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dari sejak zaman dahulu, zaman Yesus pun, itu ada orang bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana saya bisa hidup yang kekal? Dan Tuhan Yesus tidak menjawab, bodoh kamu, tidak mungkin kamu hidup kekal. Tidak. Tuhan Yesus mengatakan, jualah semua hartamu, ikutlah aku, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Itulah harta yang kekal, itulah kehidupan yang kekal. Ya, jadi kalau harta di surga itu dinyatakan dengan materi sama seperti dunia ini, maka engkau sesat. Karena apa gunanya engkau mempunyai materi lagi, punya uang, punya emas, permata, segala macam. Apa gunanya di surga? Di surga sudah tidak perlu hal-hal seperti itu lagi. Yang dibutuhkan hanyalah hidup bersama Tuhan Yesus. Ya, jadi mari kita lihat. Kemudian yang kedua, Matius 19 ayat 26. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki ataupun perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi ayat ingin berbicara bahwa siapa yang berani berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan, dia akan menerima imbalannya, dan di surga juga dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Lagi-lagi dinyatakan kehidupan yang kekal. Jadi tidak boleh
kalau Tuhan menyatakan bahwa manusia memiliki hidup kekal, maka tidak boleh ada seorang pun, apalagi penganutnya, yang menyatakan hal yang sebaliknya. Kemudian kita lihat Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ya, lagi-lagi Tuhan Yesus maupun Allah Bapa menghendaki manusia ciptaannya itu untuk sampai pada hidup yang kekal. Ya, kemudian kita lihat di Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, ingat, kita mati, nanti kita akan dibangkitkan kembali pada akhir zaman, di mana pada waktu itulah penghakiman dimulai. Jadi tidak mungkin orang mati itu sudah selesai, belum. Itu kalau boleh saya katakan hanya setengah perjalanan. Bukankah kita tahu kita hidup di dunia ini hanya sementara, sebagai tempat persinggahan, sebagai persiapan kita untuk masuk dalam kerajaan Allah. Nah, jadi jangan ada yang menyatakan bahwa kehidupan kita di dunia ini kalau kita mati sudah selesai. Ya, mati di dunia ini sudah selesai, tetapi masih ada kelanjutannya, yaitu kehidupan roh. Ya, kemudian Yohanes 12 ayat 50. Aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Lagi-lagi Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia juga ingin mengajarkan kepada semua pengikutnya, bukan hidup di bagaimana enak di dunia ini, bagaimana bisa survive, bagaimana bisa kaya hidup di dunia ini, bagaimana bisa sehat hidup di dunia ini, tetapi Yesus mengajarkan bagaimana nanti dapat kita hidup yang kekal, memperoleh hidup yang kekal, hidup bersama Tuhan di sana. Kemudian Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, lagi-lagi hidup yang kekal, hidup yang kekal. Titus 23 ayat 37. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ya, kalau kita masih mau cari lagi, mungkin masih puluhan ayat yang akan menunjang pendapat saya bahwa memang Tuhan mengendaki manusia hidup dalam kekekalan. Bukan dalam api kekekalan, ya, dalam hidup yang kekal, yaitu di sorga bersama Tuhan, bukan di api neraka. Ya, bagaimana kita untuk memperoleh hidup yang kekal? Ada 3 syarat minimal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu percaya kepada Yesus. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, tidak binasa bukan berarti tidak bisa mati di dunia ini. Tidak binasa artinya tidak masuk dalam api neraka atau api kekekalan. Ya, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya, jadi firman Tuhan juga banyak menyatakan bahwa manusia itu hidup yang kekal. Tuhan pun mengenai itu. Ya, jadi firman Tuhan itu menjelaskan bahwa mereka yang percaya itu tidak akan binasa. Ya, tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Kemudian, kedua yaitu menuruti firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi, untuk menghadapi hidup yang kekal atau terhindar daripada maut, itu kita harus menuruti firman Tuhan. Kemudian yang ketiga itu mengikuti perjamuan Ekaristi. Yohanes 6:54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia memperoleh hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ya. Jadi bagi mereka yang jarang ke gereja, jarang mengikuti perjamuan kudus, jelas mereka tidak akan memperoleh hidup yang kekal walaupun mereka percaya kepada Yesus. Ya. Percaya kepada Yesus itu bukan satu-satunya atau satu-satunya kita supaya bisa masuk dalam kerajaan. Tetapi kita banyak syarat-syarat yang harus kita penuhi untuk masuk dalam kerajaannya.
Ya, seperti yang tadi saya sudah ucapkan, hidup yang kekal itu juga sama syarat masuk dalam kerajaannya. Nah, percaya kepada Yesus jelas, bertobat jelas, berbuat baik jelas, menjalankan firman-Nya jelas, percaya jelas, dan mengikuti perjamuan Ekaristi. Ya, karena perjamuan Ekaristi merupakan juga perintah daripada firman Tuhan. Ya, kalau kita tidak mengikuti perjamuan Ekaristi, berarti kita tidak akan dibangkitkan nanti pada akhir zaman. Kalau kita tidak dibangkitkan, bagaimana kita bisa masuk dalam kerajaan Allah? Jelas tidak bisa. Ya. Jadi kehidupan kekal yang diberikan manusia yang memakan daging dan minum darah Yesus, atau dengan perkataan lain adalah mengingat akan pengorbanan Yesus di kayu salib yang dilambangkan dengan perjamuan kudus. Jadi maksudnya Tuhan Yesus siapa yang mengikuti perjamuan Ekaristi bukan hanya secara jasmani saja, datang ke gereja, ambil anggur dan roti, makan, selesai, bukan. Tetapi kita harus percaya bahwa Yesus yang mati telah bangkit. Yesus yang mati sudah menebus dosa-dosa kita. Yesus yang mati sudah menjadi Tuhan kita. Nah, itulah yang membuat kita akan memperoleh hidup yang kekal. Ya. Jadi sebenarnya pengajaran Yesus pun itu di dalam Kristenan bahwa manusia itu tidak pernah mati secara rohani atau secara sorgawi. Kematian badan atau jasmani yang fana ini iya, namun akan diganti dengan tubuh sorgawi, tubuh yang penuh kemuliaan yang akan masuk dan hidup bersama Tuhan Yesus di sorga. Ya, jadi sekali lagi saya mau ingatkan bahwa kalau ada pendeta yang mengajarkan bahwa kalau orang sudah mati selesai, kiranya sekali lagi itulah sangat tidak tepat. Ya, jadi berdasarkan pemaparan di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka yang percaya kepada Yesus, menuruti firman-Nya, mengikuti perjamuan kudus, itu tidak akan pernah binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, berarti ini semua orang mati, orang percaya yang memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan mati. Ya, maka sebentar lagi akan dibangkitkan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, dengan demikian karena mereka hidup maka kita harus mendoakan mereka. Ya, jadi walaupun mereka jasmaninya sudah hidup, roh mereka masih hidup, dan roh mereka masih hidup, kita harus orang percaya menganggap bahwa mereka masih hidup. Kalau mereka sudah mati, ya sudah tidak percuma. Ya, namun firman Tuhan mengatakan bahwa bagi mereka yang sudah mati, rohnya tetap hidup. Dan rohnya tetap hidup itu kita sebagai orang percaya harus menganggapnya mereka masih hidup. Kalau kita menganggap mereka masih hidup, kita lihat di 1 Timotius 2 ayat 1 dan 3. Pertama-tama aku menasihati, naikkanlah permohonan, doa, syafaat dan syukur untuk semua orang. 3, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Ya, jadi di dalam 1 Timotius tadi, untuk semua orang jangan hanya diartikan sebagai orang hidup saja. Sama seperti tadi di kitab Makabe. Ya, walaupun orang sudah mati, mereka juga masih menganggap hidup. Mereka menganggap mereka akan dibangkitkan. Sama seperti ajarannya seperti kita. Ya. Nah, kalau orang-orang itu kita anggap sebagai orang hidup, maka semua itu dapat dikategorikan semua orang. Dan semua orang itu apa? Ya, kita naikkan permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur kita. Ya, karena kata firman Tuhan, itulah yang baik dan berkenan kepada Allah. Jadi perbuatan kita berdoa kepada semua orang, termasuk orang yang sudah roh orang, kepada orang yang mati, yaitu yang berupa roh. Itu adalah perbuatan yang baik dan berkenan di hadapan Allah. Sama seperti di Makabe tadi juga mengatakan itu adalah suatu perbuatan yang baik dan tepat. Itu pengajaran di dalam orang-orang Yahudi dengan ajaran Kristus sama. Kenapa? Ya karena Yesus sendiri juga orang Yahudi. Ya karena Yesus adalah Tuhan. Yesus sendiri yang membuat aturan-aturannya di dalam perjanjian lama. Jadi tidak mungkin Allah itu tiba-tiba berubah 180 derajat. Ya memang ada beberapa yang dirubah karena adanya pemikiran atau perkembangan hidup manusia. Tapi yang mengubah itu adalah Allah. Jadi itu sah-sah saja. Ya, jadi sekali lagi saya mau nyatakan bahwa 1 Timotius ayat 1 dan 3 ini merupakan pegangan buat kita. Jelas ini firman Tuhan loh. Ya. Ya, pertama-tama aku menasihati. Kita diberikan nasihat, kita diingatkan kepada kita. Tuhan mengingatkan kepada kita. Naikkanlah permohonan.
Permohonan itu apa? Permintaan. Permintaan kita kepada orang mati itu apa? Ya dosa. Tidak mungkin kita mengharapkan lagi orang yang mati itu supaya mendapatkan hal yang jasmani atau yang duniawi. Karena tidak berguna buat mereka. Satu-satu hal yang berguna yaitu hal yang bersifat rohani. Ya permohonan. Ya doa syafaat. Mari kita rame-rame. Ya bukan hanya kita saja. Jangan hanya kita berdoa buat orang lain saja. Tetapi mari kita semua juga mendoakan kepada orang lain. Dan ucapan syukur dan rasa terima kasih kita. Ya, jadi kita sebagai umat Kristen Protestan sekali lagi harus pandai dan kritis dan jernih pikirannya ya. Jangan ikut-ikutan lah pengkhotbah atau orang-orang yang kurang benar pendapatnya yang hanya menciptakan suatu permusuhan di antara kita semua. Ya, jadi ayat tadi menjelaskan bahwa ketiga hal itu kita harus lakukan karena itu merupakan firman Tuhan, karena itu merupakan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Ya, hal yang berkenan kepada Allah itu kita tahu apa? Yang jelas satu, memuliakan namanya, memuji namanya, itu berkenan, hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini berdoa syafaat juga merupakan hal yang berkenan kepada Allah. Ya. Nah, tetapi memang saya ingin ingatkan, agak rawan bagi yang kurang mengerti karena dengan berdoa itu bisa saja si pendoa berbuat dosa. Misalnya meminta perlindungan, meminta berkat, meminta pertolongan dari orang yang mati. Ya, jadi mengharapkan sesuatu dari orang mati jelas tidak boleh ya, atau mengharapkan orang mati itu menolong orang mati yang lain dan seterusnya. Ya, jadi firman Tuhan tidak pernah melarang orang yang berdoa bagi orang yang mati untuk keselamatan khususnya, ya. Kemudian hanya sebagian orang yang menafsirkan bahwa setelah orang mati maka berdoa itu tidak ada manfaatnya, karena biasanya hal itu perlu didoakan adalah bagi orang yang mati adalah pertobatan atau hukuman bagi orang yang sudah mati. Ya, memang ada juga mengatakan orang sudah mati ya sudah selesai lah, sudah tidak ada pertobatan. Nanti kita lihat ayatnya juga ada. Ya, jadi jangan memang kita mengandalkan pikiran-pikiran kita sendiri. Karena memang di dalam ayat firman Tuhan tidak ada yang mengatakan bahwa pertobatan sudah selesai, tidak. Ya, pertobatan itu bisa dilakukan sepanjang hidup manusia. Tadi kita sudah sepakat, kita sudah setuju. Hidup manusia itu bukan hanya di dunia ini saja. Roh kita yang hidup pun masih kita anggap sebagai hidup. Nah, kalau kita hidup, berarti mereka masih boleh melakukan pertobatan. Ya, walaupun mereka tidak melakukan pertobatan sendiri, kita orang-orang yang mencintai dia, mengasihi dia, yang berdoa untuk pertobatan buat mereka. Ya, karena apa? Karena Tuhan ingin sekali manusia itu masuk dalam kerajaannya. Tuhan ingin sekali semua orang itu hidup kekal bersama dia. Ya, kalau Tuhan tidak mengendaki kita hidup kekal, maka yang ada apa? Kemenanganlah si iblis. Karena banyak orang yang akan di-share ke neraka. Ya, apakah Tuhan mengendaki hal ini? Tentu tidak. Tuhan mengendaki supaya Tuhan juga meraih kemenangan. Tuhan tidak mungkin kalah dengan si iblis. Ya. Apalagi karena perbuatan Tuhan. Ya kan? Tuhan pasti akan membuka seluas-luasnya pintu pertobatan. Siapapun kepada kapanpun juga. Ya, kita lihat kalau tidak percaya. 1 Petrus 3 ayat 19 dan 20. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang diselamatkan oleh air bah itu. Ya, jadi ayat ini berbicara ketika Yesus mati di liang kubur. Ya, dari bagi jemaat Tuhan ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, dapat melihat apa aktivitas Yesus di liang kubur, video yang lain. Ya, jadi Yesus saja ketika jasadnya kubur di bumi, roh Yesus itu juga melakukan pemberitaan Injil. Dikatakan tadi, roh itu juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Apa yang dimaksud dengan roh-roh yang penjara? Yaitu yang di Hades, yang di alam maut itu. Bukan yang di neraka ya. Kalau yang sudah di neraka sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, karena sudah kekal, sudah selesai, itu benar-benar. Yang di alam maut ini loh. Ya, Tuhan Yesus sendiri memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara.
Jadi kalau Tuhan Yesus boleh melakukan penginjilan kepada roh-roh di dalam penjara, mengapa kita tidak boleh berdoa kepada orang yang sudah mati? Ini kan aneh. Ya kan, mengatakan Yesus atau Tuhan melarang kita. Yesus, Tuhan sendiri melakukannya kok. Bagaimana sih? Ya kan? Saya ulangi lagi di 1 Petrus 3 ayat 19. Ya, di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ya, jadi artinya apa? Artinya Tuhan Yesus itu memiliki kerinduan yang besar sekali kepada siapapun juga untuk mereka mengadakan pertobatan. Agar mereka semua, kalau bisa semua, atau sebagian besar manusia masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengan demikian Allah memperoleh kemenangan atas ciptaannya. Ya, oke. Ya, jadi saya ulangi lagi. Jadi ayat 18 menjelaskan bahwa Yesus telah dibangkitkan dalam roh, dan ayat 19 itu menyatakan bahwa di dalam roh itulah Yesus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan roh-roh di dalam penjara? Jawabannya ada di ayat 20 tadi. Ya, roh-roh yang mereka dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Jadi orang-orang yang dulunya bebal, bandel, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau percaya kepada Allah, pun diberi kesempatan ketika mereka berada di Hades. Jadi kalau gitu tidak ada perbedaan dong antara hidup orang baik dan orang jahat. Ada. Orang jahat, orang yang tidak percaya, masuk dulu ke Hades. Nah, di Hades itu seperti penjara. Ya, akan mengalami siksaan sedikit, tidak boleh macam-macam. Sedangkan orang yang baik akan masuk dalam nirwana. Di nirwana itu segala sesuatu yang baik, boleh keluar masuk. Tadi sudah saya bahas dalam cerita orang kaya dan Lazarus. Ya. Ya, jadi kalau kita ulangi lagi, kita tarik ke belakang sedikit, kita masih ingat cerita mengenai Bahtera ya. Pada waktu itu kehidupan manusia di dunia ini sudah sangat berdosa, ya kan? Kita tahu bahwa anak-anak Allah itu yang berupa laki-laki dengan seenaknya mengambil seorang perempuan yang cantik yang mereka suka. Ya, sehingga banyak terjadi perzinahan dan Allah muak melihat keadaan seperti ini. Maka Allah bermaksud memusnahkan semua manusia yang tidak bertobat pada waktu itu. Sehingga yang tadi Allah katakan hanya 8 orang saja yang dapat diselamatkan. Ya, jadi sekali lagi, orang-orang yang mati pada zaman Nuh, pada zaman dahulu itu dimasukkan ke dalam alam maut. Dan inilah yang dimaksud dengan penjara di dalam ayat 19 tadi. Maka roh Yesus berusaha untuk memberitakan Injil. Jadi kita lihat bahwa orang mati ternyata masih memungkinkan untuk melakukan pertobatan. Ya, selama ini kita berpikir atau kita disesatkan dengan pikiran bahwa kalau orang mati sudah selesai, tidak bisa melakukan pertobatan atau apapun juga. Semuanya sudah selesai. Tapi ternyata kalau kita dalami tadi dengan berbagai ayat yang sudah kita bahas, ternyata tidak. Malahan menyatakan hal yang sebaliknya. Mempunyai hubungan malahan, ya. Jadi ketika Yesus mati pun, saya ulangi lagi, Yesus turun ke dalam alam maut. Di sana roh Yesus memberitakan Injil. Artinya apa? Roh Yesus berusaha untuk menyelamatkan roh manusia yang mati di alam maut. Ya, jadi kalau sekali lagi saya mau katakan bahwa kalau roh Yesus saja melakukan pertobatan dan penyelamatan, maka kita sebagai pengikut Yesus juga sudah pasti boleh melakukannya. Ya, yaitu berdoa untuk orang mati, untuk memohon kepada Tuhan Yesus. Jadi berdoa untuk orang mati atau bagi orang mati kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi kita tidak berdoa kepada orang mati, tetapi kita berdoa untuk atau bagi orang mati kepada Tuhan Yesus. Ya, untuk apa? Untuk memberikan pengampunan atau keringanan. Ya, jelas ya. Jadi jangan dipelintir. Saya udah berulang-ulang mengatakannya ya. Nah, bagian terakhir, apakah roh orang mati sudah tidak memiliki hubungan dengan orang hidup? Jelas yang saya katakan, manusia memiliki hubungan. Kita lihat yang tadi cerita Lazarus dan orang kaya. Meminta kepada Abraham supaya mengirimkan Lazarus untuk memberikan keselamatan kepada keluarganya. Ya, mengapa si orang kaya itu tidak mau melakukannya? Karena seperti dalam 1 Petrus 3 ayat 19, mereka berada di penjara yang panas. Jadi mereka yang berada di alam maut tidak bisa masuk keluar dengan seenaknya. Maaf, ada suara ini. Namun berbeda dengan mereka yang berada di Firdaus, mereka bisa keluar dan
masuk. Buktinya adalah ketika Nabi Samuel bisa bertemu juga dengan Saul maupun Lazarus yang diminta untuk memberitahu keluarga si orang kaya tersebut. Akhir kata, Yesus melakukan pemberitaan Injil di alam maut dengan maksud supaya mereka bisa diselamatkan sesuai dengan kehendak Allah. Ya, jadi kalau kita berdoa untuk atau bagi orang yang sudah mati, jelas tidak salah atau tidak melanggar firman Tuhan. Karena doa kita kepada Tuhan Yesus bukan kepada orang yang mati, supaya mereka yang telah mati juga bisa diberikan pengampunan, diberikan minimal keringanan hukumannya, agar mereka juga bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ya, suara sudah berisik, saya harus akhiri ya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Kiranya memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mohon maaf, suara sudah mulai mengganggu. Amin.